Pembelot Nazi itu ingin menghindari kejaran atasannya. Cepat merangkak ke dalam lubang pohon dan amati komandan yang berdiri di atas kepalanya. Pria itu sangat ketakutan hingga dia tidak berani bernapas dengan keras. Aku hanya bisa menutup telingaku karena ketakutan. Dalam hati berdoa agar komandan tidak mengetahui tentang dia. Begitu saja, Alex membantuku di pohon selama setengah hari. Tunggu hingga suara langkah kaki di atas kepala benar-benar hilang. Aku hanya dengan hati-hati menjulurkan kepalaku untuk memeriksanya. Setelah memastikan komandan yang mengejarnya tidak akan kembali lagi, Alex dengan cepat menggunakan syal untuk membungkus kakinya yang terluka. Lalu perlahan ia menyeret tubuhnya yang lelah untuk melanjutkan perjalanan desersinya. Tapi saat ini suhu di luar minus 15 derajat Celcius. Hanya mengenakan mantel tipis saja sudah mustahil untuk menahan dingin yang begitu keras. Berdiri di antara batas hidup dan mati, Alex tiba-tiba menemukan sebuah mobil ditinggalkan di pinggir jalan. Ada juga sebuah koper di dalam mobil. Di dalamnya juga terdapat seragam kapten Nazi dan sepasang sepatu bot militer ukuran 42. Alex sangat bersemangat. Tidak sabar untuk mengenakan seragam militer saya. Setelah berbicara, dia melihat dirinya di kaca spion dan mengamati dengan cermat. Huong juga terlihat seperti itu. Tapi tidak ada yang mengharapkannya, hanya karena seragam militer ini. Alex yang berusia 19 tahun telah menjadi iblis kedua setelah Hitler. Saat ini dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik untuk memeriksa dan melihat seorang veteran Nazi. Sementara Alex memikirkan cara menyembunyikan identitas pembelotnya. Veteran itu kemudian dengan sungguh-sungguh menyambutnya dengan gaya militer. Alex benar-benar bingung. Berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Hingga sang veteran secara proaktif memperbaiki mobil tua tersebut dan dengan sopan membuka pintu mobil. Ia kemudian menyadari bahwa prajurit tersebut sebenarnya menganggap dirinya seorang perwira. Jadi Alex mengambil kesempatan ini, langsung memberi perintah kepada para veteran. Cepat mengemudi dan mengajakku makan. Setelah berbicara, dia segera duduk di kursi belakang mobil. Prajurit itu mendapat perintah untuk tidak berani bertindak lalai. Segera menyalakan mobil tua itu dan langsung melaju menuju kota terdekat. Segera mereka menemukan sebuah kedai minuman. Begitu Alex masuk ke dalam pintu, dia meniru penampilan seorang perwira Nazi. Hidup Nazi. Saya pikir dengan melakukan itu, pemilik toko akan menyambut saya dengan hangat. Namun di luar dugaan, semua orang di restoran itu tidak memperhatikannya. Kegagalan tentara yang terus-menerus telah menghilangkan kepercayaan masyarakat. Alex merasa agak khawatir. Tapi untuk mendapatkan makanan yang enak, dia masih mengertakkan gigi dan dengan sabar menemukan tempat duduk. Lalu mengeluarkan buku catatan. Buatlah cerita dan misi Anda sendiri. Saya adalah utusan khusus yang ditunjuk oleh Perdana Menteri. Datanglah secara khusus ke sini untuk mengakui kerusakan perang Anda. Setelah perang berakhir, kepemimpinan akan memberikan kompensasi yang sesuai kepada semua orang. Alex menyampaikan dengan sangat jujur. Mendengar hal itu, pemilik penginapan itu segera memalingkan wajahnya 360 derajat. Ia bahkan berinisiatif pergi ke dapur dan memotong 2 potong besar daging panggang untuk menyenangkan Alex. Namun, makanan panggangnya baru saja dibawa keluar. Veteran itu memakannya dengan rakus. Segera menarik perhatian bosnya. Alex melihat itu jadi dia mencoba tampil anggun dan memotong sepotong kecil daging panggang. Lalu masukkan ke dalam mulut Anda dan makanlah dengan mewah. Saat ini, bos tidak lagi meragukan identitas mereka berdua. Usai makan dan minum, sang veteran dan Alex pergi ke sebuah homestay, dan berencana untuk tinggal di sini selama 1 malam. Akibatnya, dia tiba-tiba menemukan 3 pembelot lainnya bersembunyi di sini dan mengarahkan 3 senjata ke arahnya pada saat yang bersamaan. Tapi Alex palsu tidak panik sama sekali, bahkan menggunakan kekuatan seorang perwira militer. Segera letakkan senjatanya. Dengarkan nada suara Alex yang luar biasa. Kedua pembelot itu langsung ketakutan. Cepat letakkan senjatanya, dan dengan patuh menyapa Alex. Namun Kevin, pemimpin mereka, tetap tenang. Pasalnya, ia menyadari seragam petugas di depannya jelas tidak cocok untuknya. Biasanya seragam militer yang diperuntukkan bagi perwira tinggi dijahit sesuai ukuran standar. Jadi tidak akan pernah ada perbedaan besar pada celana. Jadi dia tersenyum cerah dan menatap petugas di depannya. Tentunya mereka juga pembelot seperti mereka untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Kevin tak serta-merta membeberkan penyamaran Alex sebagai petugas. Ia meminta lawan untuk melindungi ketiganya, karena dia tahu kerjasama akan menguntungkan kedua pihak yang berkonflik yang tidak mendapat keuntungan apapun.
Tapi menurut Alex tidak. Dia mengira auranya membuat orang lain takut. Jadi dia mulai menjadi lebih sombong. Sepanjang jalan Alex mengumpulkan lebih banyak desertir. Satgas khusus bernama Alex pun resmi dibentuk. Seiring waktu Alex memantapkan dirinya sebagai perwira sejati. Hari itu, mobil tua yang digunakan Alex tiba-tiba mogok. Maka ia segera memerintahkan seluruh desertir untuk menarik gerobak petugas palsu tersebut dengan tangan kosong. Semakin sombong. Akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke dada Alex. Tanpa diduga, saat dia hendak menarik pelatuknya, gendarmeri Nazi tiba-tiba muncul. Para desertir terlihat bersiap-siap yaitu dengan patuh berbaris. Segera keluarkan kartu identitas militer Anda untuk diperiksa. Saat ini, meski Alex tidak memiliki kartu petugas, ia tetap tenang seperti biasanya. Dan bahkan meninggikan suaranya untuk mengancam komandan gendarmeri. Saya seorang perwira yang ditunjuk oleh Perdana Menteri. Dalam misi rahasia, jika hanya karena pengecekan dokumen, Anda menunda proses tugas. Perdana Menteri pasti tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Melihat sang panglima mulai ragu bahwa dia telah menang. Karena tidak ada yang berani menyelidiki perwira tinggi yang sedang bertugas. Agar tidak menyinggung komandan, dia langsung menunjukkan ekspresi menyanjung. Tak hanya itu, ia pun antusias mengajak Alex mengunjungi barak. Ia juga mengatur agar seorang penjaga menjadi pengawal pribadinya. Setelah prajurit lainnya mengetahui bahwa Alex adalah utusan khusus yang ditunjuk oleh Perdana Menteri, segera mulai berbicara tanpa henti. Mencerminkan situasi barak saat ini. Ternyata karena tentara Jerman kalah dalam perang dengan Uni Soviet, lambat laun tentaranya mundur. Akibatnya, semakin banyak orang yang melakukan desersi. Dan penjara yang menahan para pembelot di kamp tersebut telah lama penuh sesak, karena tidak ada hak untuk mengeksekusi orang. Jadi, Anda harus memimpin tim setiap hari. Hal ini menghabiskan banyak sumber daya untuk menjamin penghidupan dasar para pembelot ini. Setelah mendengarkan, Alex tidak bisa lagi mengendalikan keinginan akan kekuasaan yang tersembunyi jauh di dalam pikirannya. Dia langsung berbohong bahwa dia bisa bertindak atas nama Perdana Menteri dan mengambil keputusan. Para penjaga mendengarnya mengatakan itu. Menjadi sangat bahagia, dia membawa Alex ke dalam sel. Lihatlah para desertir yang gemetar di depan mata Anda. Alex tidak sabar untuk merasakan sensasinya. Memegang kekuatan hidup dan mati orang lain di tangan Anda. Maka ia segera memerintahkan bawahannya untuk memilih 5 narapidana secara acak. Bersiaplah untuk segera mengeksekusinya. Rasakan kegembiraan yang dibawa oleh kekuatan. Alex menjadi semakin brutal. Dari sana dia membantai desertir. Awal dari serangkaian hari yang mengerikan. Saya baru saja melihatnya memerintahkan tentara untuk mengatur senjata anti pesawat. Menargetkan ribuan desertir Jerman di lubang yang dalam. Mengikuti perintah komandan, penembak segera melepaskan tembakan. Penembakan gila-gilaan terhadap tahanan. Setelah hujan peluru, beberapa desertir beruntung bisa selamat dan mencoba keluar dari lubang. Para prajurit melihat pemandangan ini. Semua mengangkat senjata dan menembak ke arah yang selamat. Serangkaian peluru ditembakkan. Begitu saja, pembantaian berlanjut hingga malam hari. Pada saat mayat-mayat di dalam lubang itu bertumpuk satu sama lain, petugas tua Alex baru saja memerintahkan gencatan senjata. Dia kemudian mengadakan pesta di kantin barak, bersenang-senang, dan mengumumkan pembantaian. Ini akan membantu Perdana Menteri mengurangi bebannya. Di bawah pengaruh alkohol, tentara mabuk mulai menimbulkan masalah, bahkan tanpa persetujuan Alex. Alex masuk ke dalam sel, dan secara brutal memukuli para tahanan. Lihat situasinya akan menjadi tidak terkendali. Alex segera melepaskan tembakan untuk menghentikan mereka, tapi dia tidak menghukum para prajurit. Gunakan tali sebagai gantinya. Ikat pergelangan tangan keempat tahanan menjadi satu. Dia melarikan diri lalu berbalik dan memberikan pistolnya kepada tahanan lain. Memaksanya untuk menembak dan membunuh temannya. Prajurit ini tahu bahwa jika dia tidak mematuhi perintah, dia akan berakhir seperti mereka. Jadi saya harus mengertakkan gigi dan menembak. Hingga mereka melihat hanya tahanan terakhir yang tersisa. Para prajurit di sekitar Alex segera mengeluarkan pistolnya. Dalam sekejap mata, tembak tahanan terakhir ke dalam sarang lebah. Begitu saja selama seminggu saja. Alex membantai hampir 2000 desertir. Sementara dia menikmati nikmatnya kekuasaan. Kemudian sang komandan tiba-tiba menemukannya.
identitas asli Alex penipu. Maka dia segera membawanya ke pengadilan militer. Namun setelah perwira senior mengetahui kejahatan Alex, bukan saja dia tidak menjatuhkan hukuman mati padanya, namun juga terhibur dengan kecerdasan dan kemampuan kepemimpinannya. Sehingga mereka memutuskan untuk mengirim Alex ke lini depan untuk terus mengembangkan bakatnya. Namun Alex yang licik tidak mau pergi ke garis depan untuk mencari kematiannya sendiri. Sementara tidak ada yang memperhatikan, diam-diam melarikan diri melalui jendela. Sampai bulan Mei 1945, dia baru saja ditangkap sepenuhnya oleh tentara Inggris. November berikutnya, Alex yang berusia 22 tahun dijatuhi hukuman mati. Namun yang menakutkan di sini adalah karakter Alex ini bukanlah karakter virtual. Hal ini berlaku dalam sejarah Perang Dunia II. Semua hal kejam yang dia lakukan, juga dari kisah nyata.